Cek. Bang, ehonya turunin, efek turunin, suara asli aja. Cek. Halo, tes. Nah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap para kiai, para guru yang sama kita muliakan, segenap guru-guru yang hadir pada kesempatan malam ini, diantaranya guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Yamin, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Sayroji, orang tua kami Bapak Haji Nasar, Bapak Haji Turmuzi, dan yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Hikmah Bapak Haji Ahmad Syafi'i SH, dan segenap para guru-guru yang lain, para tokoh masyarakat, para orang tua yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang yang dicatatinnya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak RT, dan segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid, para ibu, bapak, hadirin, hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Masjid Jami Al-Hikmah JL.H. RT.06 RW.010 Meruya Utara, Kembangan Strip, Jakarta Barat. Tuh baca diri dah. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini mendapatkan berkah. Amin. Dan mudah-mudahan kita berharap kumpul kita malam ini kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita semua dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Baru saja kita banyak mendengar nasihat-nasihat yang sangat berharga dari mubalik kita yang sengaja kita undang, yaitu Kakanda Ustadz Haji Muhammad Akri Patrio. Kenapa dinamain Akri? Karena Akri itu singkatan Akademi Kepolisian Republik Indonesia. Jadi waktu masih kecil beliau cita-citanya jadi polisi, karena badannya bantet, jadi sekarang masuk polisi tidur. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Saya makmuman saja. Oh iya, terima kasih buat teman-teman ormas pejabat dan apa bang? Jawara Betawi Pitung. Oh iya, Jawara Pitung. Iya, nih Jawara emang harus gondrong. Bu, saya makmuman sama beliau bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok manusia paling sempurna. Beliau Rasul dijuluki Basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Manusiawinya sama. Rasulullah beludah, kita juga beludah. Sama-sama beludah, cuma beda kualitas ludah Nabi dengan ludah kita. Rasulullah ludahnya jadi obat, kalau ludah kita ya rasain diri dah. Mana buktinya Rasulullah ludahnya jadi obat?
Waktu Rasulullah mau hijrah, Bu, rumah Rasulullah dikepung, di pagar betis. Di dalam rumah Rasulullah ada 3 orang. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Ali, kau gantikan tempat tidurku. Tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah. Target utama yang mau dibunuh Rasul. Sayyidina Ali, anak muda yang soleh, jawabannya mantap. Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya. Tuh anak muda soleh. Kalau anak muda pinter nggak begitu, Pok. Ali, gantiin tempat tidur gue ya, yang mau dibunuh ntar lu. Lah jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh kalau bocah pinter. Sayyidina Ali anak muda yang soleh. Berangkat Rasulullah hijrah ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar, keluar rumah ibu dikejar-kejar kafir Quraisy. Dikejar Rasulullah berduaan tuh. Dipepet terus sampai kilometer 50. Udah ada belum? Ini lagi kelempengan aja contohnya. Beliau Rasul mampir di rest area. Ada rest areanya bang, namanya Gua Thur. Sebelum masuk Sayyidina Abu Bakar ngomong, ya Rasul jangan masuk dulu. Kenapa? Saya duluan yang masuk, saya mau bersih-bersih. Takut ada binatang, entar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener bang, Sayyidina Abu Bakar masuk duluan, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, tangannya diantup kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucet. Kalajengking Arab beda sama kalajengking meruya. Arab apa sih ngegede? Lu ngapa tawa lu? Sakit, bengkak, mukanya pucet, nggak ngomong Sayyidina Abu Bakar, diam beliau. Ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Enggak ya Rasul, saya nggak takut. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Sehingga sedih ya Rasul. Enggak. Tapi ngapa muka pucat begitu? Roman-romannya ketakutan? Enggak ya Rasul. Tangan ini tangan. Ngapa tangan? Diantup kalajengking. Ngapa enggak ngomong? Komen dong. Ya, komen. Beliau Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah, langsung diludahin. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Wah, mikinan bengkak cing. Nih bedanya kualitas. Beliau Rasul beludah, kita beludah, kualitasnya beda. Manusiawinya sama. Beliau Rasul keringetan, kita juga keringetan, sama-sama keringetan, cuman kualitasnya lain. Empok, keringet Rasulullah bau minyak kasturi, keringet kita ya rasain sendiri. Mana buktinya? Nih Bu, Rasulullah julukannya ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain nama kita, laler nemplok di badan kita nyarang, bau. Maka Siti Aisyah ibu, Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin. Makanya ibu kalau pengen bakti melaki begitu. Tuh, laki pulang dari mana-mana apalagi habis macul. Tarik aja sini bang, minyak misik bang. Rasain bau perengus-perengus Bu. Nih Rasulullah basyarun lakal basyari. Kemuliaan akhlaknya baca lagi di Rawi. Makanya Al Imam Syekh Ja'far Al Barzanji mengutip dalam sebuah kutipannya. Apa kata beliau? Itu namanya batuk. Bu, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Ada kan dirawi? Ada. Beliau Rasul orangnya sangat pemalu. Beliau Rasul orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya maluan banget abang. Nabi po maluan. Nabi orangnya pemalu. Nabi orangnya pemalu. Nabi orangnya pemalu.
Mana buktinya? Pernah satu hari Rasulullah naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah rusak, angin kenceng, niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya ibu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucet, malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu, tibang betis kelihatan malu, tibang betis, tibang betis. Sekarang kita kadang-kadang urat malu udah pada putus. Ya, udah nenek-nenek kagak ada pikirannya, naik motor Mio kencang buat kebut pakai tanah wahai, pakai. Oh, kirain kenal pot racing, kulit ketiup angin, najong bener dah. Bener po. Ya Allah, makanya perempuan cewek disuruhnya pakai jilbab, jilbab pakai jilbab, jilbab, Apa itu jilbab? Jilbab itu bukan yang dipakai di kepala ibu, itu namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab, pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek, kudungannya bagus, hijabnya cakep, tapi pakai kaosnya ketat, celananya ketat. Secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apem masih kepajang. Nih makanya perempuan jagain, po, anak kita suruh pakai jilbab. Jangan sampai diumbar auratnya. Itu kalau keumbar kan laki-laki niat yang begitu. Loh, jangan salahin laki-laki, dianya aja pakainya begitu. Laki dikatain buaya darat. Wah, padahal dia lobangnya. Nah, buaya kalau kagak ada lobangnya. Nabi pemalu, syadidal haya wa tawadu, rendah hati, enggak sombong. Di mana, masya Allah bang, kalau bicara pangkat nih, pangkat Rasulullah pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Pangkatnya Rasul lebih tinggi dari 313 Rasul. Beliau bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau Rasul dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah dosa yang lalu yang akan datang udah dihapus. Ibadah nggak pernah berhenti, pangkat tinggi, kagak sombong sama sekali. Nabi nggak sombong. Kita kadang-kadang aneh, pangkat baru bintang 3, bintang 4, belagu banget. Udah bintang kaleng itu, di pundak kan kaleng itu bintang. Ya, kalau bintang di langit sih baru kali. Lah bintang kaleng pakai bangga banget. Kalau dia ada 1000, kita 1000, kita pitingin, pret, pitingin. Najong bener dah. Sel saya po. Dia kagak sadar itu baju dipakai sama rakyat, bener bang? Lah iya, digaji sama rakyat. Tapi jangan nyakitin rakyat dong. Ini kadang-kadang pangkat baru, ya ilaha illallah, baru kaya dikit aja udah belagu. Tang-tang duit banyak, jalan dipanggil kagak nengok. Tang-tang duit banyak, jalan kagak ngijek tanah. Muntilanak kali. Ya Allah, Nabi pangkat tinggi nggak sombong bu. Dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Tapi ibadahnya nggak pernah berhenti. Lah model kayak kita kan lain, ke surga belum tentu. Ke neraka kayaknya mah kudu. Udah pada berani ninggalin ibadah. Ada yang ngomong nasi uduk si nasi kering, makannya di daun talas. Dengar beduk pada sering, sembayangnya pada itu begitu. Subuh dibangunin sama bininya marah-marah. Bangun bang, daripada ke masjid udah ketinggalan jamaah. Masjid Jami Al Hikmah, kita di rumah aja sholatnya jamaah bang. Abang jadi imam, saya di belakang jadi makmum. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepe-ngerepe. Nyari tiang buat pegangan. Kalau langsung bangun takut jatuh po. Lakinya wudhu, ayahnya yang cepetan wudhu, sholat jadi imam. Wah ilah cepet banget, mentang-mentang udah 5:30. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. 5:30 Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Lakinya habis baca Fatihah, baca surah Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Bininya ngomong dalam hati, buset, udah siang Yasin.
Lakinya ingat waktu ngaji sama kiai, kalau kata kiai dalam sholat habis baca Fatihah baca surahnya 1 ayat doang sah itu sholatnya, dipraktekin sama lakinya. Yasin Allahu Akbar. Bininya ngomong, gua kira dibaca semua, sembayang aja kongko. Ya Allah, Nabi po dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, kagak marah. Mana buktinya? Po, nih ada cerita nih. Ini cerita sebenarnya rahasia nih po. Di sini doang nih saya ngomong, bang nih, jangan bilang siapa-siapa ya. Nih rahasia. Bu, pernah satu hari Nabi lagi jalan-jalan, lagi berduaan jalan dengan Siti Aisyah, lagi weekend. Lagi JJS jalan berdua, ada orang kafir lewat. Orang kafir usil, beri salam, salamnya beda. Kalau kita kan assalamualaika, dia lain. Orang kafir beri salamnya asyammu alaika, asyammu alaika. Syamun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Ya Allah po, Nabi dikata mampus. Marah? Kagak. Yang marah Siti Aisyah, dibalikin itu orang sama Siti Aisyah. Asyamu alaika wa la'natullahi wa azabuh. Lu yang mampus, dilaknat, dia azab lu. Tuh. Asal tahu aja bang perempuan. Wah, dikasih 1 mulangin 3. Nabi enggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang tenang ayang beb. Kalau kita dikata begitu, balikin aja wa alaika. Asyamu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Tuh, po Nabi po enggak marah. Kalau kita mah digituin, langsung aja kita serampang. Bener po? Nabi dikatain kagak marah. Mau ke masjid diludahin dari atas rumah, nengok atas, ya Allah diludahin, senyum. Besok lewat lagi diludahin lagi, senyum lagi. Ketiga harinya lewat masih diludahin, senyum lagi. Keempat harinya lewat kagak ada yang ludahin po. Nabi sampai tengok depan gang masjid. Sahabat nanya, ya Rasul nyari siapa? Enggak nyari siapa-siapa saya. Cuman saya heran aja. Heran apa ya Rasul? Kok biasanya saya lewat sini udah ada langganan, sekarang kok langganan saya enggak ada. Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Ya Allah, si Fulan itu yang ludahin ya Rasul. Kemana? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Enggak tahu saya, kena COVID kali. Panas dingin meriang po. Buru-buru Nabi pulang ngambil makanan, langsung nengokin ke rumah yang sakit. Padahal yang sakit yang ludahin. Sampai depan pintu rumah yang sakit, assalamualaikum. Yang lagi sakit mah di atas balai, lagi keurub. Lagi ngerintih aja bang dia, panasan dingin. Habis vaksin kali. Ya panas dingin merintih, kena Sinovac agak ASEAN. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Pas kata langganan kaget po, Nabi langsung masuk, yang sakit duduk di hadapan Rasulullah. Apa yang diucapin? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang nengokin. Padahal teman koalisi saya banyak. Nah ini kesono-sono. Sekarang kamu lebih dulu nengokin saya. Saksikan sekarang Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Enggak marah po. Diludahin. Diludahin bang. Diludahin. Coba-coba abang saya ludahin. Abang juga coba-coba ngeludahin saya. Lah langsung berkelahi. Nabi lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta ibu, ditimpukin pakai batu, disambit Rasulullah, bukan disambut.
berdarah jidat Rasulullah yang mulia, berdarah keningnya, marah kagak ibu, ditimpukin berdarah kagak marah, yang marah malaikat Jibril, kagak tanggung-tanggung, jenderalnya malaikat marah. Datang malaikat Jibril nyamperin Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gua tibanin nih Jabal Uhud, gunung Uhud, gua lemparin aja. Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih, Mad? Ini kalau bahasa kita, kalau bahasa kita. Emang apa? Jangan Jibril, saya dakwah jangka panjang. Kalau emang ini yang saya ceramain gak beriman, nanti saya tungguin anaknya Jibril. Siapa tahu anaknya beriman Jibril. Jibril kesel Anak bagaimana bapak Muhammad? Asal tahu aja loh. Biasanya kalau bapak kalong anak kampret. Bapaknya nyolong anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya, pasti kafir lagi nih anaknya nih, tibanin. Jangan Jibril, kalau anaknya enggak beriman juga, saya tungguin cucunya Jibril. Masya Allah sabarnya luar biasa Terus mau apa sih kamu Muhammad? Izinkan saya ya Rob. Hei Jibril, doa, saya mau doain itu Jibril yang nimpukin saya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk dan hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka enggak paham. Didoain. Kalau model saya digituin, lain urusan. Umpama Tile lagi ceramah nih, umpama Tile nih lagi ceramah nih ya. Tile lagi ceramah nih ya, Tile. Umpama nih jangan dipotong videonya, ntar dipotong diviralin lagi. Nih umpama Tile lagi ceramah, ditimpukin batu, berdarah jidat saya, langsung datang malaikat Jibril ngasih tawaran. Tile, umpama, Tile, ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gua tibanin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Wah, mampusin semua. Sampai anak-anak cucunya matiin. Saya kata gitu aja. Itu kalau saya Makanya Rasulullah terkenal akhlaknya. Bu. Apalagi kemuliaannya, baca lagi di rawi, wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Ya Allah, Nabi demen, seneng, sayang sama orang miskin. Sampai-sampai Nabi doa Apa doanya Nabi buat orang miskin? Didoain. Nabi doanya apa? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Tuh doanya Nabi tuh. Ini doa yang gak pernah kita baca. Ayo dah, Empok pernah baca doa begitu? Kita mah kagak pakai doa begitu, emang udah turunan Miskin udah lengket banget sama kita. Engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak keblangsak pisan. Lah pakai doa, ya Allah miskinin saya pret. Enggak bakalan dah. Tuh. Bahkan Rasulullah nyuruh kita, idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Tuh. Begitu. Ini kita kadang-kadang pada terbalik. Giliran orang kaya yang undang terburu-buru. Banyak kan begitu kan? Ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar, sampai 1000. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aki-aki pengen lentuk, la ilaha illallah, kelamaan. Makannya enak-enak. Giliran yang miskin aja mati, tahlilan 30 biji kelar. Kelar ya. Dia pikir beseknya telur ayam negeri sama bihun. Jangan macam-macam sama orang miskin. Doanya orang miskin dikabul.
Doanya fakir miskin langsung menembus aras. Maka saudara-saudara kita bang, yang miskin, yang dizolimi, Masya Allah banyak. Terutama saudara kita di orang-orang Melayu di kampung, di Pulau Rempang yang mau diusir. Ya Allah padahal udah tahunan di situ, ratusan tahun tinggal diusir. Ya enggak, doanya hati-hati. Jeritan batin orang-orang Rempang yang mau diusir langsung didengar oleh Allah. Pemerintah, baik-baik ngasih kebijakan. Jangan macam-macam sama orang miskin. Bener bu? Dan macam-macam sama orang susah, macam-macam orang susah. Orang mau digusur aja begitu demi investasi, pret investasi. Najong banget. Ini ceramah kalau lapar begini gue ngawur aja kemana. Cak-cakan udah po. Sel kita. Rakyat miskin dimusuhin mulu, bener bu? Bener bu? Lah iya padahal kan orang miskin, fakir miskin itu dirawat, ya enggak? Dirawat sama negara, benar? Lah iyalah kesejahteraan buat rakyat. Makanya nih tahun politik jangan sampai salah pilih pemimpin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin sekarang. Padahal negara kita negara kaya po. Indonesia negara besar dan kaya, 17.000 pulau. 17.000 pulau po, negara kita besarnya 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang belum nambah 2. Negara kaya, atas buminya ada minyak kelapa sawit, bawah buminya ada yang namanya minyak bumi, ada tembaga, ada emas, ada timah, ada uranium, ada nikel, macem-macem. Ngapa rakyatnya miskin padahal negara kaya? Laut kita kaya, laut kita paling kaya. Pasir laut kita bisa nguruk Singapura. Wah, hebat bener pasir kita banyak banget. Ikan laut kita paling banyak. Makanya Jepang, Taiwan, Cina langganan nyolongin ikan di laut kita. Dia nyolong pakai kapal pabrik bang. Kapal turun ke laut, disedot tuh ikan, masuk ke kapal, keluar udah di kaleng. Jadi sarden. Wah, itu namanya kapal pabrik. Kita ginarik masih kalah aja, masih neger aja neger. Masih mancing mulu ya. Kalah kita sama Jepang. Makanya saya punya temen orang Madura, dia nyolong ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia. Apa kata polisi Malaysia? Diinterogasi, sampean nyolong ikan Malaysia? Enggak pak, saya mengambil ikan Sumenep yang lari kemari. Saking gedenya banyaknya ikan laut kita, Masya Allah. Bu, negara kaya, negara miskin. Apalagi sekarang nih, jangan sampai salah kita pilih pemimpin. Nih 2024 ke depannya po, umat Islam, bapak-bapak, ibu-ibu wajib menggunakan hak suaranya, wajib nyoblos. Haram kita untuk golput. Kalau kita golput, suara kita dimanfaatin oleh orang-orang kafir. Akhirnya yang jadi orang-orang kafir di legislatif. Dia yang bikin undang-undang ngerugiin umat Islam. Makanya jangan sampai kagak nyoblos. Ini saya ngomong begini bantuin sosialisasi KPU. Lah nyoblos wajib umat Islam. Gunakan hak pilih kita. Makanya kita nggak boleh kagak nyoblos, haram kita golput. Makanya po, nih suara kita bang lagi mahal, suara kita mahal, jangan dijual murah. Orang kalau naik panjat pinang, yang paling capek yang di bawah. Yang di bawah udah dilas-ilas lehernya tuh, melintir sono, melintir kemari. Tapi hati orang yang diinjak di bawah kan ngomong, apa yang dalam hatinya? Biarin, nggak ngapa-ngapa gue diinjak di bawah sama lu. Yang penting lu nggak naik ke atas. Tapi kalau udah di atas inget dong, hadiah banyak, bawa turun, kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Bener po? Ini kadang-kadang udah kita naikin nyampe di atas habis hadiah juga garis dewek bu, semuanya jembat semuanya habis, duit rakyat dimakan semua, bensin diminum, solar diminum, ya Allah sampai kabel telepon dimakan juga, panci-pancinya dikerepus semua, ya Allah rakyat udah susah tambah susah, kemarin Covid sampai bansos dikorupsi juga, najong bener bansos dikorupsi, emang buat rakyat lagi susah, 2,5 tahun kita Covid kagak boleh ngapa-ngapain, ayo dah. Emang kagak susah kita keluar rumah kagak boleh, dagang kagak boleh, ya kerja pada di PHK, diusir-usirin. Wah, disuruh di rumah aja, lebih baik di rumah. Ngapain di rumah kita? Nonton TV mulu diserja. TV siang malam beritanya, yang mati sekian, terpapar sekian ya, yang mati sekian, terpapar sekian. Lah masyarakat rakyat tambah panik.
Keluar rumah sebentar, tulisannya gede buat baleho, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Waduh, kan nakut-nakutin ini. Emang gak ada yang enak apa bacaan? Maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan cakep itu Bu. Ayo pakai masker, kan bagus kata-kata. Ini malah lain, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin, begitu. Kan kacau itu. Jangan satu ya Ibu, pakai maskernya double, Bu, double kok. Orang kampung saya emak-emak habis makan jengkol lupa sikat gigi. Ke pasar pagi-pagi pakai masker sampai double, pulang ngap-ngapan sampai rumah. Tetangga nanya, dia kena COVID itu? Enggak, ngendus napasnya sendiri. Ya Allah, rakyat tambah susah. Makanya besok kita gunakan hak pilih kita, wajib nyoblos. Kalau saya pribadi Tile nih, Nur Fadila Yusuf atau Ustadz Tile akan menggunakan hak pilihnya, hak politiknya. Saya besok 2024 nyoblos Presiden Anies Baswedan. Kalau saya jangan iri dong, jangan iri ya. Loh nggak ngapa-ngapa, silakan demokrasi. Lah itu mah hak saya, itu hak saya lah, hak saya. Jangan pada baper, lah jangan kesel lah. Itu mah hak saya, bukan kampanye. Saya ngunjukin doang. Besok nih hak suara saya gunakan pilpres buat Pak Anies. Itu saya. Lah itu mah silakan, Bapak Ibu mah silakan lah, itu mah hak Ibu silakan lah, lah nggak ngapa-ngapa, silakan lah nggak ngapa-ngapa, demokrasi bebas-bebas aja lah, boleh dong. Cuman lu jangan benci pilihan gua juga nggak bakal benci pilihan lu, itu doang, ya kan, jangan ngatain dong, deh amit-amit dah, nggak boleh begitu. Nah Bapak mau milih siapa? Silakan. Mau milih presiden, calon presiden yang wakilnya Pak Muhaimin, itu hak Ibu Bapak. Demokrasi nggak ngapa-ngapa. Loh. Atau mau milih calon presiden yang mantan gubernur DKI Jakarta 2017-2022, itu nggak ngapa-ngapa. Itu hak Anda. Bebas-bebas aja dong ya. Bebas ya Bang Jampang lah, bebas-bebas aja lah. Itu hak demokrasi terbuka, nggak ngapa-ngapa. Lo kagak undang lagi ke sini juga nggak ngapa-ngapa. Kan ada yang bilang begitu, Ustaz kok ceramah politik mulu? Enggak, justru kita ngerti politik Bang. Kalau nggak dipolitikin sama orang. Bener? Lah iya, ceramah di mana-mana nih ya. Nih tempat maksiat kita ceramah, itu tutup tempat maksiat, haram. Tetap aja kagak ditutup. Tapi kalau kita punya wewenang melalui pemimpin yang cerdas, pemimpin yang berani, baru selembar tanda tangan, selembar kertas, tanda tangan sekali, tutup tuh Alexis. Tutup sampai sekarang. Kenapa? Karena wewenang. Ceramah mah nggak didengerin po sama dia. Ya, udah budak kali kupingnya ceramain. Iya, saya nggak ada kepentingan. Yang penting kita berjuang buat Islam. Begitu dong. Oh, Ustaz membelain Pak Anies itu mau jadi menteri, kagak. Menteri apaan? Wah, mantri yang ada po. Tukang suntik tuh mantri. Ya Allah, enggak, kita semua umat Islam berjuang. Kalau beda pilihan dianggap musuh, berarti kita kurang dewasa. Benar? Berhenti kita kalau ribut berantem tibang gara-gara beda pilihan. Nggak ngapa-ngapa, beda boleh, marahan jangan. Kan enak ya Pok? Beda boleh, marahan jangan. Umat Islam harus sadar politik. Makanya kalau ngomongin politik jangan alergi. Politik itu nggak kejam. Politik itu nggak jahat. Yang jahat politikus. Iya kan? Makanya tergantung orangnya. Makanya kita ngomong kemana aja gue ini ya ngawur. Iya ke sono-sono. Tuh balik lagi. Nih Nabi demen sama orang duduk bareng sama orang luar biasa. Apalagi kemuliaannya, baca di Rawi. Wa yamshi ma'al armalah, adab. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua, di belakang ngiringin Rasulullah. Kenapa di belakang? Bukan berarti mau lihat bokongnya janda, bukan. Nenek-nenek apa yang dilihat? Nenek-nenek mah pakai legging depan kendor, belakang kendor. Bu,
Rasulullah kalau jalan bareng sama nenek-nenek di belakang tuh ngiringin. Kenapa ibu? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain, po. Jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dibilang? Lelet buat aki-aki ya. Akhirnya aki-aki nyemplung di belakang dia kagak tahu. Maka anak muda nih ada pakai Rasulullah luar biasa. Maka ini maulid kecintaan kita. Ayo selesai maulid biar ada bekasnya. Perbaiki akhlak kita kepada Allah. Masjid Jami Al-Ikhlas Al-Hikmah, Masya Allah saya yakin nih gede, cakep, halamannya luas. Nih sholat jamaahnya penuh di sini nih. Nih terutama sholat subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat sini. Kalau udah jam 3:30 masuk kemari udah nggak bisa masuk saya. Masih dikunci. Ayo bapak, ibu, bapak jamaah ramein di masjid kita. Biarin orang baru doyan ke masjid, jangan diaru-aruin, jangan usil. Tumben bang lo ke masjid, udah besok aja kabur. Jangan, antepin orang baru belajar. Johor 2:30 boleh, asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama isya lanjut. Nah dia pada mana nih? Wah pasukan boldrek sini ya. Udah kecapean dia tawa sama Bang Haji Akri nih. Nah iya jangan ke sono. Ya, ya udah buruan jalan. Wah udah. Belum dapat besek dulu. Ini dah ya jam bubar biarin dah. Namanya bocah bang. Ya bocah kan bukan orang. Bener po. Kemarin saya telepon panitia, Pak Ustadz itu acara udah mulain? Belum Pak Ustadz, belum dimulain. Oh orang udah banyak belum? Belum Pak Ustadz, baru bocah doang. Begitu. Berarti kan bocah bukan orang. Panitianya aja salah ngomong. Ya dah balik dah dong. Pasukan bodrek sini. Ya jalan. Nah Bu, yang belum doyan ngaji, kelar maulid ngaji. Benar? Ngaji. Jangan pakai alasan udah nenek-nenek pakai alasan ngaji. Ngaji nek malu memantu ntar apa? Gue lagi men. Nenek-nenek men najong bener. Bu, jangan pakai alasan yang kagak. Kita ngaji kumpul di pengajian ilmu dapat ibadah jadi bener. Alhamdulillah. Yuk cinta sama Nabi, ajaran anjuran Rasulullah praktekin. Dan yang paling gampang kita mencintai Rasulullah, yang paling ringan kita kerjain, perbanyaklah selawat aja udah po. Selawat baca. Selawat. Pak Ustadz saya lagi halangan ini, boleh baca selawat? Ya nggak apa-apa, ada pahalanya tetap. Ada wudhu, nggak ada wudhu, tetap berpahala baca solawat. Bahkan baca solawat dalam keadaan riak, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Tuh selawatan aja udah membuat. Selawatan. Emak-emak nih paling getol selawatannya kalau ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian ya. Rodia, Romelah, Saroh, ngaji kumpul. Sini lo kumpul ya. Tuh. Datang dah ngaji temennya pada selawatan sambil nungguin Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mak-mak selawatannya tuh. Lalu di kampung saya tengari-ngari uang-uang selawatan. Bu ilaha illallah po adinul lana wal haqulana. Assalamualaikum. Salam ji, lu nyampe duduk sono ya pojokan. Wal adlu lana wal kullu lana dinul lana. Assalamualaikum. Po haji po gelar ambal buat ustazah situ ya duduk ya. Wal adlu lana. Lah dia berhenti selawatannya. Tuh kalau di Mesir selawatan itu buat yel-yel tentara po. Tentara Mesir kalau mau perang begitu, adinulana wal haqulana wal adlulana wal kullulana, adinulana semangat perangnya. Pindah ke Indonesia, lain versinya. Adinulana wal haqulana. Ya elah nenek-nenek dibawa kipas angin keleker. Selawat nggak apa-apa, baca perbanyak. Tuh kalau orang-orang Arab mah emang cepet semangat. Bacanya dia lah habis ngambil mikot aja mau umroh
bikin umroh lah talbiyahnya kencang banget ya mah orang Arab. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitu semangat ibadahnya. Lah pindah ke Indonesia lain versinya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik kala syarika laka labbaik innal. Maafin gue Ji ya, gue mau berangkat, doain gue biar di sono gue sehat. Nangis itu. Selawatan mantep kok, biar bikin adem. Alhamdulillah. Engkong saya, uwak saya, orang tua dulu selawatan doang amalannya. Masak dibaca selawat, nguci goreng tempe, ngulek sambel. Wak saya tuh Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Halus tuh sambel, sedep dimasaknya, dimakannya enak kok, sedep banget, dibarengin selawat. Tuh nih masuk bulan Maulid kemarin Bang, syiar Islam luar biasa dah. Di mana-mana status WA, wah selawatan menyambut bulan Rabiul Awal kelahiran Rasulullah. Rame syiar Islam lewat media sosial. Masjid-masjid, musola-musola bikin maulid, majelis bikin maulid, selawatan, anak hadroh selawatan. Sampai tukang dagangan pok pada baca selawat, nyetel lagu selawat, sampai tukang tahu bulat lagunya dirubah. Biasanya kan tahu bulat digoreng dadakan 500-an wow kan begitu. Dirubah pakai lagu selawat mendia. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an anget. Tuh ada tuh tuang jualan tahu bulat, nenek-nenek sampai keluar. Tadi kagak beli, nah ini tukang jualan pakai selawatan lagunya, sampai beli nenek-nenek pok. Tahu bulat dia beli, emang tahu diri kan nenek-nenek udah pada metik, giginya nggak ada. Makan tahu bulat angkat-angkat masih gede banget pok, dia masukin ke mulutnya, dioper ke kanan, dioper ke kiri. Wah gak ada giginya, suruh telan aja deh Wak, telan Wak, telan kelolo dian. La ilaha illallah. Selawat Mbak, selawat aja Mbak udah, selawat, jangan nyanyi mulu pok. Masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, kesel sama laki nyanyi mulu. Laki nggak pulang-pulang nyanyi dah. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Kau siksa aku, kau cerai aku setelah kau punya istri baru, kini kau menyesal. Lakinya dengar kagak jadi masak kompor, ternyata diangin sama lakinya. Orang mah kalau biar kita gedeg buat sama laki po, selawat aja jadi adem. Berantem ayo Bang, mulai kesel sama lu dari kemarin, tapi sebelum berantem selawatan dulu. Begitu. Laki kita namanya Komar, tunjuk aja depan matanya. Komarun sidina Nabi. Komarun. Bininya Rodiah, dibalikin sama lakinya Rodiah. Ya dawal ayana. Bininya ngomong, ya toibah Rodiah. Enak jadi lomba marawis. Jadi nggak berantem. Kayaknya kita kalau selawatan jadi adem. Alhamdulillah. Orang yang rajin selawat, cinta sama Nabi, kumpul di majelis taklim, duduk sama ulama. Nanti di akhirat kita dikumpulin di padang mahsyar saat hari kebangkitan. Matahari sejengkal di kepala kita. Panas sudah pasti, aus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air. Ayo mau nyari air kemana di sono? Ayo. Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret nutup kagak nemu. Apalagi galon isi ulang, kagak ada. Tapi Allah sediain orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah, sering hadir majelis maulid. Apa yang disediain? Hauduka saufil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah.
Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, kagak demen selawatan, biarin. Disuruh dia kakusan, dia kecekek, rasain, kagak dia nolongin. Na'udzubillah min. Selawat baca, embat selawat, embat selawat. Nih cinta sama Nabi, ajaran Rasulullah praktekin. Kelar maulid, insya Allah biar ada bekasnya, ada asarnya. Ramaikan pengajian, syiarkan masjid-masjid kita, syiarkan majlis-majlis taklim kita. Insya Allah umat Islam hanya bisa dikumpulkan di masjid-masjidnya Allah. Umat Islam hanya bisa dikumpulkan di majlis-majlis taklim. Tapi umat Islam nggak bisa dikumpulin dimanapun partai pun nggak ada. Tapi umat Islam bisa kumpul di masjid-masjid Allah, di majlis-majlis taklim. Insya Allah dengan kita maulid cinta sama Nabi, kumpul lagi nanti kita di bawah naungan bendera Rasulullah, diakui sebagai umatnya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cinta terhadap kita, sayang kepada kita. Alhamdulillah. Terakhir Bu Bang, terakhir dulu waktu Rasulullah khutbah, beliau Rasul ketika khutbah selalu pegangan batang kurma. Batang kurma dipegangin sama Rasulullah. Sahabat yang lain niat, kesian Rasulullah ya kalau khutbah itu selalu pegangan batang kurma. Ayo kita rapat yuk, kita musyawarah bikinin mimbar buat Rasulullah. Akhirnya sahabat sepakat bikinin mimbar buat Rasulullah buat khutbah. Ternyata mimbar jadi, Rasulullah khutbah baru beri salam doang. Ada suara orang nangis. Sahabat yang lain bertanya, siapa yang menangis? Padahal nggak ada orangnya, kok suaranya doang? Ternyata yang menangis itu batang korma, ibu. Wa atakal audu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon korma menghadap Rasulullah. Dan sambil menangis berkata, ya Rasul, dulu sebelum ada mimbar aku selalu engkau pegang. Aku girang ya Rasul, dipegang engkau ya Rasul. Sekarang ada mimbar aku nggak dipegang lagi olehmu. Aku khawatir engkau nggak sayang kepadaku ya Rasul. Batang korma nangis. Rasulullah ngelihat itu senyum. Apa kata Rasulullah? Hai batang kurma, karena kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu dimakan oleh penghuni surga. Alhamdulillah. Batang korma cinta Nabi masuk surga. Batang korma cinta Nabi masuk surga. Batang korma cinta Nabi masuk surga. Masa iya kita umatnya yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta terhadapku, dia akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, jam 12 kurang seperempat baca doa 5 menit langsung bagi-bagian makanan ya. Dan ini aja doain saya ya biar gemuk biar sehat po ya. Lalu gemuk ntar jadi bukan tilek jadi tolek dah, ini aja ya. Insyaallah saya memang pagi hari ini langsung berangkat Bang Jampang ya, mau nginep di deket Bandara Soekarno-Hatta. Di situ udah di booking hotel karena memang jam 7 pagi besok saya harus take off pesawat menuju ke Malaysia. 2 hari acara di Malaysia, walimatul khitan, nyunatin Upin Ipin. Itu aja. Lu tawa aja lu Bang. Lu serius banget sih. Oh, mentang-mentang jawara serius banget. Iya kena di prank lu. Dah.
doain biar sehat semua, guru-guru kita sehat, panjang umur, kita semua yang hadir sehat, anak-anak kita yang sedang belajar diberikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak jadi anak yang solihin dan solihat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kapan-kapan ya kalau ada waktu ngundang lagi, kalau udah kapok jangan diundang lagi. Itu aja. Dah doain anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya kalau ada, ya kalau kagak bagaimana kek usahain juga. Ini aja dari saya. Mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan pembacaan doa. Insyaallah ini doa adalah mukhul ibadah, ada sumsumnya ibadah adalah doa. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua berdoa dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari saya mohon maaf, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sama-sama kita dengarkan tausiah agama dari